Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah sekarang kita berada di hari-hari istimewa, hari yang terbaik di dunia, yaitu di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini adalah hari yang terbaik di dunia. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya ma min ayyamin, tidak ada suatu hari, al-amalu salih, amal saleh, ahabbu ilallah azza wajal, yang lebih dicintai oleh Allah, illa min hadzal ayyam, kecuali di hari-hari ini, yakni asyaral fi awal Zulhijjah, yaitu hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat membuat tandingan. Tandingannya itu dengan qalu walal jihadu fi sabilillah, kata para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, meskipun itu jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Jadi kan kita mengetahui bagaimana orang berperang jihad di jalan Allah yang menegakkan agama Allah, itu diambil tandingannya oleh para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, tidak bisa menandingi amalan-amalan di awal 10 bulan Hijjah. Cuman ada kecualinya, kata Nabi di akhir hadis itu, illa rajulun, kecuali seseorang yang dia keluar dengan binafsi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya, walam yarji' dzalika bisyai', dan tidak kembali kecuali nama saja. Jadi yang bisa menandingi amalan-amalan ibadah di awal 10 bulan Zulhijjah adalah orang yang mati syahid. Selebihnya bahwasanya amalan di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama. Di riwayat yang lain, di riwayat Imam Ahmad, bahwasanya ketika awalnya sama min ayamin al-amalu shalih ahabbu ilallah, cuman di akhirnya berbeda. Di riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, fa'akthiru, maka perbanyaklah at-tahlil wa takbir wa tahmid, memperbanyak takbir, tahlil dan pujian kepada Allah. Jadi takbir itu, ikhwani fiddin, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2, yaitu takbir mutlak yang kita ketahui di setiap salat di hari 10 Zulhijjah, kemudian di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, dan takbir muqayyad yang sekarang sudah bisa di awal 10 bulan Zulhijjah sudah boleh dilakukan, tetapi bukan di setiap waktu salat. Misalnya kita di perjalanan menyetir mobil atau sedang berkendaraan roda 2, tidak apa-apa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, ila akhir takbir. Nah, jadi itu boleh, dan itu dianjurkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di sebuah firman-Nya, menyebutkan bahwasanya wazkurullah fi ayyami ma'lumat, maka banyak-banyaklah mengingat Allah di hari-hari yang maklum. Disebutkan oleh Ibnu Abbas hari yang maklumat, yaitu ini ayyamul asyr. Adapun wal ayyamul ma'dudat, tadi maklumat itu di 10 awal bulan Zulhijjah. Adapun ma'dudat yang itu
yaitu tidak berbilang, yang itu tidak berapa saat, itu adalah ayyamut tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah yang kita diharamkan berpuasa. Tidak boleh berpuasa karena itu adalah hari makan dan minum. Tidak boleh berpuasa di hari tasyrik di 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Jadi ini adalah nikmat dari Allah. Bahkan ketika Hafiz Mukatsir menafsirkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Itu dijelaskan bahwasanya malam 10 itu kata mufassirin, ulama tafsir, itu 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan 10 akhir dari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan itu 10 awal dari bulan Al-Muharram. Itu hari-hari yang istimewa. Akan tetapi Ibnu Abbas menguatkan riwayatnya, ulama tafsir dari generasi sahabat yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan firman Allah, itu adalah di hari-hari ini, 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan, semua amal saleh, semua ibadah, baik itu perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak, yang zahir dan batin, yang dicintai dan diridai oleh Allah. Misalnya kita bisa berpuasa, alhamdulillah, terutama di tanggal 9, tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian yang utama, yang memiliki utama yang sendiri adalah tanggal 9, di hari Arafah, ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Jadi dilihat, kita mulai di tanggal 1 kemarin, diumumkan oleh Menteri Agama kita, lihat, hitung 9, berarti insya Allah di hari Kamis, itu jangan lewatkan. Yang kata Nabi SAW, bahwasanya itu akan bisa mengampuni dosa tahun lalu dan yang akan datang. Keutamaan yang besar. Kemudian apalagi di bulan Zulhijjah yang memiliki keistimewaan, ada di situ ibadah haji yang tidak ada di bulan yang lainnya. Di Ramadan nggak ada haji. Apalagi yaitu udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kita ada berapa, Pak? Mana Bapak ketua kita? Ada 5 ekor. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mencukupi. Dan marhaban terhadap Bapak jemaah Mushola Nur Rasyid, memberikan kita ucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas jasa Bapak-bapak telah memberikan kami tempat izin yang hampir 4 tahun kami mengaji di rumah Pak Hendra. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita kedua di musola ini, membahas kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, yaitu taman-taman surga. Dan Imam An-Nawawi bermazhab Syafi'i, sesuai dengan mazhab di negeri kita, Imam An-Nawawi. Taib. Kemudian apa lagi? Udhiyah tidak ada di bulan Ramadan, menyembelih hewan kurban yang boleh di Yaumun Nahar. Misalnya, Ustaz, kan hari Jumat, Ustaz, bagaimana Ustaz? Boleh di hari Sabtu? Boleh. Hari tasyrik 11, 12, 13 boleh. Jadi selama tanggal 10, 11, 12, 13, yang penting sesudah sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha itu tidak boleh, sesembelihan biasa, bukan sesembelihan hewan kurban, dan itu harus untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hanya di hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak boleh kita palingkan niatnya. Dan ini di bab yang pertama ini di Riyadhus Shalihin, kita membahas sesuai dengan ini, bab ikhlas. Ikhlas dalam beramal, perkataan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rukun syarat diantara diterimanya amalan kita. Ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, syaratnya yang paling utama adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mengikuti Nabi SAW. Dan itulah 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah. Itu keikhlasan hanya untuk Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Apapun ibadah di dalam agama kita ini, harus kita contoh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Turun Jibril kepada Nabi SAW. Lalu apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita bisa bersedekah, kita bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua, sambung hubungan silaturahmi. Seandainya jauh, kalau tidak bisa kita mengunjungi orang tua, ada video call sekarang, Pak, Mak, bisa. Alhamdulillah, sekarang kita teknologi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih utama di hari-hari yang mulia ini.
lebih utama di hari-hari yang mulia ini. Jadi perbanyak ibadah kepada Allah, istighfar dan seterusnya di hari-hari dan tidak lama, 10 awal. Kalau Ramadan sebulan, ini hanya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ditambah hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi ini hari yang terbaik di dunia, pergunakanlah. Kenapa orang tidak semangat? Karena pertama tidak sampai ilmu kepada mereka. Karena mereka hanya meyakini sebagian besar kaum muslimin dan muslimat itu bulan Ramadan saja yang memiliki keutamaan. Bahkan ulama berbeda, mana yang lebih utama 10 awal bulan Zulhijjah daripada 10 akhir bulan Ramadan. Ada ulama mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah karena di situ ada haji. Ada di tanggal 10 menyembelih hewan kurban yang ada di bulan Ramadan. Sementara puasa ada di 10 awal bulan Zulhijjah. Terutama tanggal 9 di hari Arafah, puasa Arafah. Lalu ada yang mengatakan yang lebih mutlak itu di 10 akhir Ramadan karena ada di situ Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menggabungkan dua pendapat tersebut. Di siang harinya yang lebih utama adalah 10 awal bulan Zulhijjah karena di situ tanggal 9 hari Arafah semua jemaah haji berkumpul di padang Arafah. Al-Hajju Arafah kata Nabi SAW. Haji itu di Arafah, wukuf, berkumpul di padang Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya ketika wukuf di Arafah. Ini keutamaan bagi yang menjadi tamu Allah, duyufur Rahman, yang ketika itu bisa wukuf di Arafah. Maka niatkan kita supaya bisa berangkat haji ke Baitullah, rukun Islam yang kelima. Bayangkan ketika di hari Arafah, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia lalu membanggakan kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut masai, sama semuanya, mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia orang yang biasa, rakyat jelata, sama pakaian ihram, putih di atas, bagian atas dan di bawahnya sama. Yang membedakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memohon ampun ketika wukuf di padang Arafah, Allah akan ampuni. Apakah tidak terbesit dalam hati kita untuk bisa beribadah haji wukuf di padang Arafah? Dan ada sebagian ulama mengatakan untuk malamnya yang utama adalah bulan Ramadan 10 hari terakhir, di malam-malam ganjilnya ada Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi itu sedikit muqaddimah. Alhamdulillah kita berada di hari-hari yang istimewa. Maka ini adalah tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 1 Juni 2025, hari-hari yang tersisa, hari ke-6, 7, 8, 9, 10 pergunakanlah. Dan di hari Kamis usahakan bersama keluarga untuk bisa sahur, puasa Arafah itu minimal. Kalau seandainya besok kita sudah bisa atau di tanggal 1 kemarin sudah mulai, itu alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Begitu takbir juga diperbanyak di 10 hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di bab yang pertama di Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang pertama. Alhamdulillah Ustadz Yayan sudah datang juga, atau ya mana? Lebih dekat ke kamera nggak apa-apa juga, supaya terdengar, terekam kan. Sini nggak apa-apa. Yaitu bab pertama, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan baik yang nampak maupun yang tak nampak. Dan sekarang kita mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bisa menyelesaikan bab ini, dimulai dari bab ke-8. Jadi ini adalah pertemuan kita keempat di pembahasan ini. Fadhil. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan wajah-wajah kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini hadis yang ke-8 di bab yang pertama ini dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi di sini hadis yang ke-8 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hatinya ada niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya
perbaikan hati itu lebih diutamakan. Perhatikan di sini Allah itu tidak memandang wajah seseorang atau harta seseorang, akan tetapi Allah itu menilai walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu memandang hati dan amalan. Perhatikan di sini hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di situ ikhlas atau riya? Apakah ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau riya agar dikatakan oleh orang-orang soleh, orang yang baik, atau bagaimana? Nah, jadi ini di sini intinya adalah di amalan hati ini. Dan hati itu yang akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk bisa beribadah atau tidak. Cobalah kita seandainya malas-malas misalnya duduk di rumah, Pak, pergi kita ayo Pak. Kalau hati nggak menggerakkan malas, tunggulah dulu nanti disusul, depannya nggak nyusul-nyusul. Karena hati itu tidak bergerak dia. Tapi kalau hati itu yang menggerakkan, sedingin apapun hari, hujan pun itu akan bisa menggerakkan anggota badan. Jadi mengenai hati ini, bahwasanya takwa itu adalah amalan hati. Di riwayat yang lain bahkan Nabi SAW menunjuk ke arah dada. Takwa hahuna, takwa hahuna, takwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Di dalam hati itulah bersarangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib istamir. Hadis yang ke-9 dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'an, yuqatilu hamiyatan, wa yuqatilu riya'an, hal dzalika fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Siapakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Jadi hadis yang ke-9 ini yang bisa kita petik pelajarannya, ikhwani fillah azakumullah, yaitu tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Yang mana kita sebutkan tadi, tidak ada yang menandingi di hari ini walaupun jihad fisabilillah kecuali yang mati syahid. Ini memiliki keutamaan karena tantangannya adalah wafat. Akan tetapi bagi orang yang tidak ikhlas, disebutkan di sini adalah orang yang berperang dengan dia itu disebut orang berani. Kemudian dia fanatik terhadap kabilahnya, kelompoknya. Kemudian dia berperang karena riya agar dikatakan dia seorang pemberani. Bayangkan orang yang riya, nyawanya pun mau dikorbankannya agar dikatakan orang pemberani, agar dikatakan orang yang gugur syahid di medan Allah, nyawanya mau dikorbankannya. Akan tetapi tidak mendapat balasan di sisi Allah. Yang mendapatkan balasan itu adalah yang menegakkan kalimat Allah, yang menyerukan agama Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendapatkan balasan di sisi Allah, dan Allah mengetahui bagaimana keadaan hati tersebut. Kemudian di sini bahwasanya boleh kita bertanya tentang sesuatu. Misalnya bertanya seperti para sahabat bertanya kepada Rasulullah sebelum mereka melakukan, apa ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini menjelaskan kepada kita harus bertanya tentang ibadah tersebut. Apa keutamaannya? Atau sesuatu yang dilarang, kenapa kita dilarang seperti ini? Bertanya kepada ustadz misalnya, atau orang ahli ilmu, atau orang yang biasa hadir di pengajian, tidak masalah. Karena obat dari kejahilan yaitu bertanya. Belajar kita, bertanya, kemudian membaca juga. Membaca buku-buku agama, tafsir misalnya, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini adalah celaan bagi orang yang mengharap ibadahnya tersebut, termasuk jihad itu, yaitu kepentingan duniawi. Allah tidak terima semuanya itu. Yang diterima adalah yang ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib istamir. Hadis yang ke-10 dari Abu Bakar bin Sa'id bin Al-Hadis As-Sahabi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani sayfihima wal qatil wal muqatil fil nar." Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil kama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Apabila dua orang muslim bertemu,
dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memang pantas masuk neraka, tapi apa dosa orang yang dibunuh? Beliau menjawab, karena sesungguhnya dia juga sangat berkeinginan untuk membunuh sahabatnya itu. Muttafaqun alaihi. Baik. Jadi hadis yang ke-10 dari Abu Bakrah, namanya Nufai bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu. Kelebihan dari kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana kita sebutkan di pertemuan kita sebelumnya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan kunyah dan namanya. Seandainya itu nama, dikatakan kunyahnya apa? Seperti pertemuan sebelumnya itu Ummul Mukminin Aisyah Ummu Abdillah kunyahnya. Di sini Abu Bakar itu kunyahnya namanya adalah Nufai bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu. Seperti Abu Musa, nanti ada hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau kita mempelajari hadis itu yang dituliskan oleh perawiannya Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa namanya itu tidak disebutkan. Seperti sebelumnya tadi Abu Hurairah disebutkan oleh Imam An-Nawawi namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ini kelebihan Imam An-Nawawi mencantumkan hadis-hadis ini di dalam Riyadhus Shalihin. Beliau sebutkan kunyahnya dan beliau sebutkan juga namanya. Dan kalau kita nggak belajar siapa itu Abu Hurairah namanya. Tetapi Imam Nawawi kelebihannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan namanya. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Lalu Sa'ad bin Waqqas kunyahnya adalah Abu Ishaq. Beliau sebutkan. Maksudnya kunyah itu adalah panggilan kehormatannya. Jadi orang Arab itu terbiasa dengan memanggil bapaknya, siapa namanya anaknya. Misalnya namanya anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah, ibunya Abdullah. Jadi untuk menghormati orang lain dia tidak memanggil namanya langsung. Dan ini sesuai banyak seperti di negeri kita atau negeri Melayu, ranah Melayu atau di ranah Minang itu ada gelar-gelarnya. Ada gelar. Ketek banamu gadang bagala. Orang Arab itu seperti itu juga. Dan ini termasuk salah satu yang bisa kita tiru untuk menghormati orang. Orang-orang utara juga seperti meniru ini juga. Apa yang seperti yang pekan yang lalu kita sebutkan, nama anaknya si Robert. Tidak ada yang manggil namanya Hutagalung, tidak ada, tetapi bapaknya si Robert katanya. Mamanya si Elizabeth katanya. Nah, jadi menghormati orang, tidak memanggil langsung namanya. Tapi kalau kita kan banyak panggilannya, ada abang, atau orang Jawa mas misalnya, atau orang Padang uda dan seterusnya, uni, kakak dan seterusnya. Baik. Nah, ini sedikit bagaimana kelebihan dari Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu apa Ustaz? Misalnya ditanyakan Riyad dari kata-kata raudhah, taman. Itu bentuk jamaknya, bentuk mufradnya raudhah. Riyad, taman-taman as-shalihin, orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang soleh, pelajarilah kitab Riyadhus Shalihin. Beginilah menjadi orang soleh itu. Nah, jadi kitab yang luar biasa, alhamdulillah. Dan kitab ini adalah nomor 2 yang paling banyak di dunia dibahas oleh kaum muslimin, para ulama. Setelah Al-Quranul Karim, lalu kitab Riyadhus Shalihin. Itu nomor 2 paling banyak dibahas di dunia. Riyadhus Shalihin. Tidak ada yang orang yang kenal, apalagi di Indonesia, di pondok-pondok pesantren. Oh, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Tahu orang, taman-taman orang soleh. Di pondok-pondok dipelajari, di kampus-kampus dipelajari, di halakoh-halakoh kajian kita, majelis ilmu, di wirid kita pelajari juga. Semua kalangan menerima kitab Riyadhus Shalihin. Semua kalangan. Taib. Ini adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada penulisnya itu Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Di sini disebutkan dalam hadis Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu, yang membunuh dan terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Tetapi Nabi SAW menjelaskan kenapa. Kalau yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka? Yang dibunuh, kenapa dia juga masuk neraka sementara dia dibunuh? Seharusnya yang masuk neraka adalah orang yang membunuh. Ini yang dibunuh dan terbunuh. Yang membunuh dan terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Kata Nabi SAW, karena seandainya yang dibunuh tadi, yang terbunuh tadi itu tidak mati, dia telah berniat untuk membunuh saudaranya. Karena niat tadi itu.
Kenapa dia dihukumi yang terbunuh dan membunuh sama-sama masuk neraka? Karena dia terniat untuk membunuh saudaranya. Tetapi karena dahuluan pedang menebasnya, akhirnya dia dahulu mati. Dan ini celaan sebenarnya, ini menggambarkan kenapa dikatakan oleh Imam Nawawi, karena gerakan hati tadi. Padahal dia terbunuh, kenapa dia masuk neraka? Karena seandainya dia tidak terbunuh, dia berniat untuk membunuh saudaranya. Nah, itu dia, yang niat di dalam hati tersebut. Ini yang niat di dalam hati tersebut. Kemudian masuk neraka di sini jangan kita pahami terhadap seperti orang-orang yang berkeyakinan kekal di neraka. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan masuk neraka itu tidak kekal. Itu tidak kekal. Karena dia, jadi ketika Allah berfirman innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu bermacam dosa disebutkan ada yang diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang mempersekutukan Allah. Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah. Yang pertama, dosa syirik, yang mati dalam keadaan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Karena inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa. Kemudian Allah mengampuni dosa terhadap siapa yang diinginkannya. Itu yang kedua. Yang pertama tidak diampuni, yang kedua Allah mengampuni, yang ketiga Allah tetap hisab, tetapi Allah tidak ampuni kecuali diazab dahulu. Allah tidak mengampuni kecuali diceburkan ke dalam jurang neraka. Setelah diazab baru ketika itu dibangkitkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selagi ada biji iman, walaupun sebesar biji sawi dalam hatinya, itu tidak kekal dalam neraka. Yang penting ada la ilaha illallah dalam hatinya. Dia meyakini la ilaha illallah dalam hatinya, itu tidak kekal. Akan tetapi diazab itu berbahaya. Jangan sampai kita, Ustaz, kan ada bagi Ustaz, yang penting kan tidak kekal. Jangan. Bayangkan air api yang di rumah kita itu kena kita, itu tidak tanggung panasnya. Sementara api di neraka itu 1/70 bagian dari api dunia itu. Azaban yang paling ringan di neraka dipakaikan sendal neraka, dan ketika dipakaikan itu menggelagak otaknya, menggelegar, hangus otaknya. Betapa panasnya neraka tersebut. Itu makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jadi agar kita dijauhkan dari siksa api neraka tersebut. Kemudian ada dosa itu tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah ampuni, ada yang tidak diampuni, dan ada Allah hisab lalu Allah ampuni setelah diazab. Lalu yang teliti Allah hisab adalah dosa sesama anak cucu Adam. Ini muamalah. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap sesama kita. Misalnya kita menggibah seseorang, menfitnah seseorang, memukul seseorang, mencuri harta seseorang, berhutang tidak bayar, dan seterusnya dalam bentuk kezaliman terhadap saudaranya, itu nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bayarnya? Dengan amal soleh. Itu makanya ada hadis bangkrut. Jadi sahabat bertanya, Nabi bertanya kepada sahabat ketika itu, atadruna manil muflis? Apakah engkau mengetahui siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak mempunyai harta benda. Kalau bahasa awaknya kan jatuh tapai. Tidak, kata Nabi, bukan itu. Tetapi orang yang datang dengan seluruh pahalanya, pahala solat, puasa, zakat, haji, seluruh puasa, amalan dia mendapat pahala. Tetapi dia menggibah ini, dia mengadu domba ini, dia telah ini, dia tidak mengembalikan harta ini. Nanti di akhirat amal solehnya untuk membayar apa yang dilakukannya ketika di dunia. Dah habis, tak ada amal solehnya, dah habis. Keburukan orang yang dizoliminya itu yang ditimpakan kepadanya. Itu ya orang yang bangkrut. Itu orang yang bangkrut di akhirat kelak. Jadi harus hati-hati kita. Seandainya itu menggibah, tahan lisan kita. Karena sama dengan memakan bangkai saudara kita. Hati-hati kita terhadap sesama kaum muslimin dan muslimah. Tahan lisan kita. Karena kalau tidak kita berkata baik, qaulan khairan au liyasmut, diam itu lebih baik daripada kita berbicara yang tidak baik. Baik. Kemudian yang bisa juga kita ambil pelajaran di sini, membunuh itu adalah dosa besar.
Itu di dalam hukum udah belajar itu. Ada belajar. Jadi kalau membunuh itu di dalam Islam ada kisos namanya, hukum kisos. Kalau tidak membayar diat. Membayar diat itu membayar denda untuk keluarganya seandainya dimaafkan oleh keluarganya, orang yang terbunuh tadi dimaafkan, tetapi membayar diat. Itu hakim yang memutuskan 100 ekor onta. Jadi 100 ekor onta itu kalau kita rupiahkan, anggap saja onta itu sekitar harganya sekarang 40-50 juta kali 100, lebih kurang 4 atau 5 M kita membayar ke keluarganya. Nah, itu makanya jangan gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan nyawa seorang yang beriman itu di sisi Allah lebih mulia daripada Ka'bah. Jiwa seorang beriman itu lebih mulia daripada Ka'bah di sisi Allah. Hancurnya dunia ini lebih ringan daripada Allah, daripada melayangnya jiwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis ke-11. Hadis yang 11 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu 'ala salati fi suqi wa baitihi bid'an wa isrina darajah. Fadzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salat la yanhadhu illa as-salat lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah hutta 'anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kana fi as-salat hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna 'ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi salati yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub 'alaihi ma lam yu'zim fihi ma lam yuhdis fihi." Salat seseorang bersama jamaah mengungguli salatnya di pasarnya dan di rumahnya dengan 20 derajat lebih. Hal tersebut karena apabila salah seorang mereka berwudu dan membaguskan wudunya kemudian mendatangi masjid hanya karena ingin sholat, tidak ada yang menggerakkannya melainkan sholat, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan untuknya 1 derajat karenanya dan dihapuskan dari dirinya 1 kesalahan karenanya hingga dia masuk masjid. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia dianggap terus berada dalam sholat selama salat itu yang menahannya, dan para malaikat bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat dia salat. Mereka berdoa, "Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, terimalah taubatnya selama dia tidak mengganggu di dalamnya dan selama dia belum berhadas di dalamnya." Muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanhazu" dengan ya dan ha di fathah lalu zaid artinya mengeluarkannya dan membangkitkannya. Baik, ini hadis yang ke-11 di bab yang pertama tentang niat yang ikhlas. Itu hadis dari Abu Hurairah sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Jadi di sini tentang sahnya seseorang yang sholat sendirian atau sholat di rumahnya atau di pasar. Itu sah, akan tetapi tidak mendapatkan keutamaan 27 derajat atau lebih. Lebih kurang keutamaannya dia tidak mendapatkan. Atau di hadis yang lain, as-salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bisab'in isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Ini tentang sah atau tidaknya sah, tetapi tidak mendapatkan keutamaan. Coba kita konversi dengan hitungan-hitungan duniawi. Kita diberi uang 1 triliun, itu salat di rumah. Kalau diberikan uang 27 triliun, mana yang kita pilih? Tentu kita memilih 27 triliun berjamaah di musola atau di masjid. Itu yang kita pilih. Tentang dunia kita mau untung besar. Kenapa? Untuk akhirat kita tidak mau untung besar. Ini masalah sah atau tidaknya. Kemudian keutamaan berwuduk di rumah tadi untuk menuju rumah-rumah Allah. Itu ada keutamaan juga. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan itu wajib sholat berjamaah bagi laki-laki, bukan wanita muslimah boleh di rumah, bahkan lebih afdal di rumah. Tetapi bagi laki-laki itu wajib sebagian ulama.
Dia mengambil firman Allah, warka'u ma'ar rakin. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Kan rukuk bersama orang rukuk berarti itu adalah berjamaah. Kemudian diantaranya adalah pahala besar tadi, mendapatkan 20 atau 27 derajat keutamaannya. Kemudian apalagi ada beberapa hadis dari Nabi SAW yang mengancam. Jadi Nabi SAW mengancam, seandainya ada orang menggantikan saya imam di masjid ini, di Masjid Nabawi, lalu saya akan keluar bagi tetangga-tetangga masjid yang tidak sholat di masjid, saya akan bakar rumahnya, kata Nabi SAW. Diancam oleh Nabi SAW. Kemudian apalagi sahabat yang buta, ini buta, Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Dia buta ketika meminta keringanan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini buta, bolehkah saya sholat di rumah? Awalnya kata Nabi, boleh. Lalu Nabi panggil, ta'al, mana Abdullah bin Maktum? Dipanggil. Apakah hal samaitan nida, apakah engkau mendengar azan? Mendengar ya Rasulullah. Kalau itu wajib sholat ke masjid. Ini orang buta, kata Nabi, tetap sholat di berjamaah di masjid atau di musola. Yang penting berjamaah kita bersama kaum muslimin. Dan keutamanya lagi, itu akan menjalin ukhuwah di rapat-rapatnya saf tersebut, berjumpa dengan saudara-saudara kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang seperti sekarang, walaupun kita duduk mendengarkan pelajaran agama, tetapi kita terhitung sholat. Di sini disebutkan orang yang menunggu sholat itu terhitung sholat pahalanya. Lalu didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan kita ketika kita hadir di sini, duduk di sini menunggu Isya, itu malaikat mendoakan, Allahumma rahamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu. Ini malaikat yang berdoa untuk kita. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Malaikat mendoakan kita yang kedudukannya dekat di sisi Allah Subhanahu. Malaikat muqarrabin yang dekat kedudukannya dekat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dia berfirman, innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati tsumma bayyana dzalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, wa in hamma biha wa 'amaliha katabaha Allah 'ashra hasanatin ila sab'imi'atin zifin ila ad'afin katsiratin, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan, wa in hamma biha wa 'amaliha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan. Katabahallahu sayyidatan wahidatan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah tabaraka wa taala telah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia berniat melakukan suatu keburukan kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Muttafaq alaih. Jadi hadis yang ke-12 ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ini mendapatkan petikan pelajaran faedah bagi kita kesempurnaan ilmu Allah. Yang kedua adalah bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan kiraman katibin yang mencatat amalan baik kita dan amalan buruk kita. Ma yanfizu min syai' ila ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada sesuatu pun yang luput kecuali ada raqib dan atid yang mencatat amalan baik kita dan amalan buruk. Dan semuanya itu akan kita terima nanti di akhirat. Di yaumil mahsyar akan diterima tentang catatan amal baik dan catatan amalan buruk kita. Di sini pelajaran juga tentang kesempurnaan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berniat saja untuk melakukan kebaikan, itu dicatat pahala 1. Jika kita amalkan niat baik tersebut, itu mendapatkan kelipatan pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan tidak terhingga. Bayangkan, yang tidak terhingga itu adalah puasa.
Karena setiap amalan itu adalah bagi anak cucu Adam, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Itu tidak ada kelipatannya. Allah yang akan membalas nanti di akhirat kelak. Kemudian tentang keburukan, barang siapa yang terniat dalam hatinya keburukan itu tidak dicatat. Tetapi ketika melakukan keburukan dicatat satu saja. Bayangkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu, kalau kita seandainya mengetahui, mempelajari nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, bagaimana dia mengurus alam semesta ini, diterbitkannya matahari, bagaimana udara dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ulama kita, maka hati kita akan meleleh karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla itu sedikit. Itu makanya kita tidak ada sedikit pun rasa cinta atau sesuatu yang akan membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang bisa kita ambil juga pelajaran dari sini, bahwasanya senantiasa kita berniat baik, senantiasa kita berbuat baik. Seandainya kita belum ada biaya haji, kita berniat untuk haji, akan dicatat pahala haji. Belum bisa kita kurban untuk tahun ini misalnya karena kebutuhan yang mendesak yang banyak, kita niatkan dalam hati kita berkurban, Allah akan catat pahala kurban untuk kita. Apapun yang kita lakukan, niatkan kebaikan. Ini bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak, kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Misalnya kita mengatakan ibu kita yang paling sayang kepada kita, iya, tetapi itu tidak sebagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu ada 100. Satu rahmat Allah turunkan kasih sayang Allah ke dunia, dan itu dibagi semuanya. Dibagi semuanya. Hewan buas terhadap anaknya, ibu terhadap, dan semuanya dibagi mulai dari Nabi Adam sampai hari akhirat. Satu kasih sayang Allah. Akan tetapi 99 rahmat Allah, kasih sayang itu Allah simpan di surga Allah Subhanahu wa taala. Coba gunakan akal sehat kita. Satu yang Allah turunkan ke dunia kita rebutkan. Lalu bagaimana 99 rahmat yang Allah sediakan di surganya? Allahu Akbar. Jadi dunia ini menipu. Ikhwani fiddin, bapak-bapak, dunia ini menipu. Kecuali bagi orang yang mau mempelajari agama. Orang yang mau mempelajari agama seolah-olah akhirat itu disibak tirainya, inilah kehidupan saya. Lihatlah orang yang sebelah kita pemakaman ini. Itu kita. Ke situ nanti pulang kita, betapapun megah rumah kita, mewah kendaraan kita, itu tempat kembali kita. Nabi SAW umurnya sudah lebih 1400 tahun yang lalu di dalam alam kubur. Sementara di dunia umur Nabi hanya 63 tahun. Kan 1400 tahun yang lalu, 1446 sekarang, kurang 11. Karena Nabi ketika itu wafat di tahun 11 Hijriah, kurang 11. Berarti sekarang Nabi itu di dalam alam kubur 1435 tahun di alam kubur sekarang. Lama. Belum di akhirat yang kekal abadi, yang hanya ada 2 tempat, imma fil jannah, imma finnar. Kalau tidak di sorga, kalau tidak di neraka, waliyahzubillah. Hadis yang terakhir pada bab ini yang agak panjang. Hadis yang ketiga. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inqalaqa salasatu nafarin mimma kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun min al-jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min as-sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum." Qala rajulun minhum, "Allahumma kana li abwadi shaykhani kabirani wa kuntu la aghdiqu qablahuma ahlan wa la malan fana'a bi talabu ash-shajar yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma na'imain fakarihtu an uqidahuma wa an aghdiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu walaqadahu ala yaday antaziru istiqadahuma hatta dhaliqa al-fajr was-sibyatu yatadawwuna ila qadamai fastayqadha fashariba qawluhuma Allahumma kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min
هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت هي بنات عم كانت أحب الناس إلي. وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تصلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، فتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. فقال الثالث: اللهم إن استأجرت أجراء وأعطيتهم وأجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والخيل. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. 3 orang dari umat sebelum kalian berangkat hingga mereka terpaksa bermalam ke sebuah gua, maka mereka pun memasukinya. Lalu satu batu besar menggelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua bagi mereka. Maka mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebut amal-amal saleh kalian. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari aku pergi jauh dari rumah guna mencari daun-daunan untuk makanan unta. Lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya. Namun aku mendapat mereka telah tidur, maka aku enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku berdiam diri sementara gelas susu ada di tanganku, menunggu kedua orang itu bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anak berteriak-teriak menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun, lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskan kami dari himpitan batu raksasa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Yang lain berdoa, ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti cinta yang paling dalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Maka aku menginginkan dirinya, namun dia menolakku. Sampai tak kala musim paceklik menjemputnya, dia datang kepadaku. Aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku, dan dia terpaksa menyetujui. Hingga tatkala aku telah menguasainya, dalam satu riwayat, tatkala aku telah duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskan kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. Orang yang ketiga berdoa,
mengembangkan upahnya itu hingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkan kepadaku upahku. Aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan budak. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya, dia menggiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajahmu, maka lepaskan kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Hadis yang sangat panjang karena waktu sudah masuk, cuman kita ambil sedikit untuk menjelaskan sedikit agar paham kita hadis yang ke-13 ini. Jadi kita tunda azan kita sedikit saja. Yang pertama tentang bagaimana kita dianjurkan berdoa ketika sulit. Ini contohnya orang yang terkurung di dalam gua harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawasul itu ada, pertama bertawasul dengan amal soleh, kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, kemudian bertawasul dengan orang yang masih hidup. Misalnya ada orang soleh, doakan saya. Tetapi tawasul meminta doa kepada orang yang sudah wafat itu tidak boleh. Hatta kepada Nabi SAW yang sudah wafat kita berdoa minta ke dalam kuburnya tidak boleh, karena Nabi sudah wafat, kecuali Nabi masih hidup. Apalagi selain Nabi SAW. Ini harus kita kita jelaskan karena banyak orang yang melanggar ini. Tidak boleh, karena yang boleh kita meminta kepada orang yang masih hidup. Ke orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa. Jangankan untuk mengabulkan doa, dia pergi untuk dikuburkan sendiri itu tidak bisa. Diantarkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang bisa kita ambil juga bahwasanya sebab terkabulnya doa ini dari sini adalah yang pertama ikhlas. Yang tadi dia berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kemudian dia meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, tidak mau berzina dengan sepupu perempuannya. Lalu yang ketiga, ketika harta diamanahkan, upah dari karyawannya itu tidak diambilnya. Ketika itu berkembang, ada sapi, ada semua hewan ternak, itu dikembalikannya semua tanpa sepersen pun diambilnya. Ini yang bisa mengabulkan doa. Dan ketika seseorang mengingat Allah ta'arrafa fi illa fi raha, kemudian ya'rafaka fi syiddah. Ketika kita mengingat Allah ketika lapang, Allah akan mengingat kita ketika sempit. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran karena waktu sudah masuk azan Isya. Dan alhamdulillah bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin tentang niat ikhlas itu telah kita selesaikan. Adapun bab yang kedua adalah tentang taubat. Bagaimana nanti yang kita semuanya ini adalah berdosa, bagaimana kita tuntunannya untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.